Saat perang melawan korupsi digas, beragam hoax dan kebohongan menyebar. Ini terlihat sekali dalam perang melawan mega korupsi di Pertamina yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kini beredar lebih dari 10 video di medsos yang bilang Kejaksaan Agung menemukan bahwa dalam korupsi Pertamina ada nama-nama tokoh penting terlibat. Saat ini sendiri kan sudah ada 9 tersangka ditahan. Tersangka utamanya adalah Rifa Sihaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, serta 8 petinggi Pertamina dan mitra swasta lainnya. Tapi sebenarnya, kata video-video ini, penjahat sesungguhnya adalah mereka yang berada di pusat kekuasaan Indonesia. Disebutlah nama-nama Erick Thohir, Boy Thohir, Arya Sinulinga yang adalah staf sus Erick, serta Kapolda Jakarta Karyoto. Nama Boy mungkin tidak terlalu terkenal di mata masyarakat umum, tapi dia adalah kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir dan adalah pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energy. Kasus Pertamina yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hampir 1.000 triliun dalam 5 tahun saja sudah menggegerkan. Apalagi kalau sekarang dikatakan bahwa korupsi raksasa itu melibatkan menteri yang dianggap sangat berpengaruh, kakaknya yang adalah pengusaha kelas Wahid, seorang Kapolda dan staf khusus yang selama ini memang dikenal aktif mewakili sang menteri. Menurut si pembuat video, data tentang keterlibatan elit ini diperoleh dari catatan penyidik Kejagung yang bocor. Untunglah Kejaksaan Agung segera membantahnya. Menurut Kejagung, informasi itu hoax atau bohong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut isu adanya kebocoran catatan penyidik Kejagung itu tidak benar dan menyesatkan. Saya rasa penjelasan Kejagung ini penting karena mereka adalah aktor utama dalam penyidikan mega korupsi ini. Perang melawan korupsi adalah langkah yang sangat penting di Indonesia dan itu akan terhambat ketika prosesnya diganggu oleh informasi-informasi yang sensasional tapi bohong. Bisa dibilang pembuat rangkaian video bohong ini sangat serius berusaha menyesatkan pengetahuan masyarakat. Mereka mungkin berharap kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Mereka berusaha membanjiri ruang media sosial dengan kebohongan yang tampil dengan gaya yang format berbeda, tapi pada dasarnya semua intinya sama. Mereka membangun kisah bahwa sebenarnya ada yang ditutup-tutupi dalam hasil penggeledahan Kejagung terkait korupsi Pertamina. Judul videonya beragam, misalnya saja, Buku Gelap Kejagung membuka fakta hasil oplos BBM Pertamina. Ada pula yang disertai seruan, periksa Erick Thohir atau peringatan Pertamina Gate semakin liar. Sejumlah poin utama yang termuat dalam video ini adalah kurang lebih begini. Pertama, mereka menantang penonton untuk berpikir, mengapa mega korupsi Pertamina ini bisa dilakukan dengan cara segila seperti yang sekarang kita lihat? Jawabannya, kata mereka, adalah karena skandal ini melibatkan banyak tokoh elit. Si pembuat video bilang, dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan terhadap para tersangka, terdapat informasi penting yang ditutupi. Ternyata para tersangka koruptor ini mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Temuan itu juga didukung hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, ayah salah satu tersangka. Di sana, Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti berupa catatan keuangan dan dokumen yang menunjukkan keterlibatan Boy Thohir, Erick Thohir, dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Menurut video ini, jaringan terorganisir Erick Thohir berperan menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan melibatkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang juga adalah mantan Deputi Penindakan KPK. Erick digambarkan membawa Boy Thohir dan Riza Khalid mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan anak Riza, Kerry Andrianto. Sekedar catatan, Kerry sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Dalam jaringan ini ada pula nama Arya Sinulinga, staf khusus BUMN, yang adalah tangan kanan Erick, serta juru kirim Hussein. Menurut kisah fantasi ini, Erick dan Boy memperoleh uang koordinasi sebesar 50 miliar rupiah per orang per bulan yang dikirim Hussein melalui Arya Sinulinga.
Uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar rupiah dikirimkan setiap bulan ke Kapolda. Begitulah narasi yang disajikan dalam berbagai video yang disampaikan sejumlah narator berbeda. Selain itu, lahir pula sebuah video yang juga seolah merujuk pada temuan Kejaksaan Agung dengan judul "Mulai Terbongkar Mafia Elit di Belakang Skandal BBM Oplosan". Video ini merujuk pada penjelasan Kejagung bahwa sebenarnya BBM dalam korupsi Pertamina ini bukanlah BBM oplosan, melainkan BBM blending. Menurut si pembuat video, perubahan istilah yang digunakan Kejagung ini menunjukkan adanya kepanikan atau gesekan antara Kejagung dan KPK. Dalam video itu dikatakan, awalnya Kejagung bilang bahwa ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM blending tambahnya. Serius nih, ada yang panik di belakang layar atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK? Tanya video itu. Dikatakan pula bahwa Kejagung dan KPK sedang saling ancam untuk membongkar buku dosa masing-masing. Sebagai catatan, Kejagung memang mengubah istilah BBM oplosan dengan BBM blending. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Baik BBM oplosan dan BBM blending memang merujuk pada perubahan kualitas BBM menjadi BBM Pertamax. Tapi prosesnya beda. BBM oplosan adalah praktek ilegal di mana dengan cara tertentu BBM yang sebenarnya adalah BBM Pertalite dimanipulasi sehingga terkesan adalah BBM Pertamax. Sementara BBM blending adalah proses penambahan zat aditif tertentu yang akan menimbulkan peningkatan performance BBM sehingga sesuai dengan standar BBM Pertamax. Mega korupsi Pertamina ini tidak terkait dengan penggunaan BBM oplosan. Mega korupsi Pertamina ini sebenarnya lebih berurusan dengan persekongkolan jahat antara para petinggi Pertamina dengan para pengusaha dalam hal tindakan impor BBM melalui broker yang menetapkan harga lebih mahal, penolakan suplai bahan mentah BBM dalam negeri, markup harga, pembayaran kompensasi, serta pemberian subsidi. Jadi lumayan kompleks. Tapi kesalahan penyebutan istilah tersebut kemudian digoreng sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa ada hal mencurigakan terkait langkah Kejagung. Apalagi Kejagung memang sempat menyatakan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dan meninggalkan Pertamina. Tambahan lagi, Erik juga diketahui bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin pada jam 11 malam. Padahal itu adalah sebuah pertemuan biasa saja antara seorang menteri yang salah satu perusahaan di bawah tanggung jawabnya melakukan tindak korupsi dengan kejaksaan yang sedang menyidik korupsi tersebut. Kabarnya informasi tentang perbedaan BBM oplosan dan BBM blending itu juga diutarakan dalam pertemuan itu. Tapi ya segera saja pertemuan itu digoreng untuk menguatkan propaganda bahwa korupsi Pertamina ini adalah kejahatan yang dilindungi pemerintah. Kejagung sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan fakta bahwa Erik, Boy, Arya, dan Kapolda terlibat dalam korupsi Pertamina. Namun itu diabaikan saja oleh para penyebar fitnah. Selain video-video tadi, ada pula satu video yang mengandung narasi mengajak masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Kata dan istilah yang digunakan pun sangat menggetarkan. Misalnya saja, di sana di video itu dikatakan, "Wahai pemerintah, sudah seberapa banyak rakyat kau cambuk dengan kebohongan? Sudah seberapa banyak sumpah jabatan yang kalian kunyah dan muntahkan ke muka rakyat? Jika dulu kami percaya, kini kami muak. Jika dulu kami berharap, kini kami ingin memberontak. Koruptor-koruptor babi ini tidak cukup dijebloskan ke penjara mewah. Mereka harus digiring ke pengadilan rakyat, diseret di jalanan, dirampas seluruh hartanya, bahkan harta yang pernah mereka berikan pada anak istri, kerabat, dan selir-selir mereka." Kemudian begini pula, "Wahai pemerintah, kami hanya ingin keadilan, agar hama bernama koruptor dimusnahkan bukan dinegosiasi. Dan jika kalian tak mampu, izinkan tangan-tangan kami yang bekerja. Karena bagi kami koruptor adalah musuh bersama dan musuh rakyat adalah musuh negara. Ingat, 100 hari bukan waktu pendek dan kesabaran kami bukan sungai tanpa tepi. Jika pemerintah terus diam, tunggu saja. Api di dada rakyat akan membakar istana kalian." Seperti saya katakan, di belakang video ini pasti ada para penjahat yang sedang berusaha menggagalkan upaya pembongkaran mega korupsi Pertamina.
Mereka akan terus menyebarkan kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian bila Kejagung terus melakukan pembongkaran. Kita harapkan saja pemerintah tidak akan mundur satu langkah pun. Korupsi Pertamina ini adalah korupsi dengan jumlah kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita jangan dengar fitnah-fitnah mereka. Kita harus bersama selamatkan Indonesia.